Papuk Krema. Beliau tinggal seorang diri di Dusun Mandak, Desa Semoyang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Di rumah ini, Papuk Krema hidup sendiri. Walaupun dia punya anak, tapi anaknya jauh. Beliau memiliki 2 orang anak laki-laki. Di depan pintu rumahnya, Papuk Krema selalu menunggu kepulangan anaknya. Beliau sangat merindukan anaknya. Tapi sayangnya, anaknya tidak pernah mau mengunjungi ibunya. Dengan membuat sapu lidi, kemudian lalu dijual. Begitulah cara Papuk Krema mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Tapi sampai kapan? Sementara umurnya sudah lebih dari 1 abad. Kadang-kadang beliau mengumpulkan sisa-sisa nasi dari orang, kemudian dikeringkan dan dikonsumsi tiap hari. Papuk Krema kini rambutnya sudah memutih semua. Kulitnya sudah tidak lagi kencang. Pendengaran dan penglihatannya sudah mulai berkurang. Jalannya pun sudah mulai goyah. Semuanya itu tidak pernah ia rasakan. Semuanya itu tidak pernah ia pedulikan. Semua itu demi anaknya. Dia tak lagi dapat membedakan mana siang, mana malam. Semangat mengalahkan gemetar kakinya. Dan segala rasa lelahnya, ini semua untuk siapa? Hanya untuk anaknya. Tapi apa yang dia dapat? Apakah balasan yang dia dapat dari anaknya? Bersama rekan kami Sandra dan tim Abata Lombok, kita akan mendengarkan cerita langsung dari Papuk Krema di acara Abata Berbagi. Warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Radio Lombok FM dimanapun saja Anda berada. Kembali lagi Sandra hadir di ruang dengar sekaligus di layar Android Semata Lombok. Seperti biasa di acara Abata Lombok Berbagi. Untuk kali ini Semata Lombok seperti kemarin minggu lalu kita disambut dengan derasnya air hujan yang ini benar-benar luar biasa, rahmatillah. Kita datang ke rumah saudara kita untuk bersilaturahmi, kembali lagi bersilaturahmi kepada beliau, kepada saudara kita ini. Dan kisah kali ini, cerita kali ini tentu mudah-mudahan memberikan sebuah inspirasi dan memberikan sebuah perenungan untuk kita semua tentunya. Dan dari kisah untuk hari ini di Abata Lombok Berbagi, semoga bisa memberikan sebuah pelajaran dan pengajaran yang berharga tentunya untuk kita semua. Lagi-lagi para pendengar Radio Lombok FM, karena keterbatasan ekonomi harus memaksa beliau menjalani hidup seperti ini. Lagi-lagi karena keterbatasan ekonomi memaksa beliau untuk menerima segala kenyataan dalam hidup ini. Para pendengar Radio Lombok FM, dimanapun saja Anda berada saat ini, di zaman yang milenial ini, orang udah pada bahagia dengan penuh senyum, dengan mainannya, mungkin gadget, handphone, dan sebagainya. Namun, lain lagi dengan saudara kita ini, keluarga kita ini, nenek kita ini, bunda kita ini, jauh dengan hiruk pikuk cerita atau kisah manusia milenial. Iya, nenek kita ini yang menikmati hidupnya sendiri, dan kita
itulah yang mengetuk tim tangguh Radio Lombok FM dan Abata Lombok untuk mengunjungi beliau, untuk bersilaturahmi bersama beliau, untuk berbagi keluh kesah dan cerita bersama beliau. Yuk, para pendengar dari Radio Lombok FM, ikuti Sandra. Kita akan temui saudara kita ini seperti apa cerita dan kisah perjalanan hidup beliau. Kita sama-sama menemui beliau. Yuk. Assalamualaikum. Tapi wala rapuk sehat, mapu. Sehat. Wah ngelor. Ngelor. Ndek dua. Kembe dan ndek ngelor. Darak kando. Lapah. Lagun darak kando. Saya pria apa? Saya pengemean. Angge para pendengar Radio Lombok FM, beliau pendengarannya udah kurang ya, tapi di sini ada tetangga beliau yang mendampingi beliau, yang peduli sama beliau, dan nanti kita akan ngobrol sama tetangga beliau. Apa? Saya pria berarti. Aku mesak. Pria diri. Pria diri. Sidekan tekan cember tangga nggih. Terus kondisi beliau niki bilang jelo saya rumah. Itu wasa kiri kawan aku gatian udah tanda. Ledo nak goya dengan siar aku suka. Saya priapang diri. Priapang di luar. Priapang di tahun priapang di. Sekolah mana sedawang kata wah macam ini. Dan keluar ruan. Aranya nuto di mana tanda dengan suka milik tanda amon datengangan lar ini tanah raja dengan mendio kan mbeng gedok mbeng pokoknya pernah kurang po pire anak dua anak awak tuh semua beli unik roh Dene pesek kapu beli beli unis waru. Sembawa ton seke. Embe ton seke. Embe ton seke. Keculan landah ton seke. Ada dua anak tahu. Barak. Aduh, tulang tak malah. Landah di tulang. Telah. Kocek kalau tulang. Si kocek tapun lalu. Sampai nani. Merasakan juga pedih apa lalu telang anak pelit gak dari motong baan dari iya lain papu apa aran anak apa aran saya aran nak awak beli sayaran anak, kamu sayaran anak. Antara apa aran? Saat Dina aran saat Yaran. Dina Mau doang.
Dinah nikah saat sembawa. Pulang sembawa. Terus saat nikah Bet ini tuh. Anu uang semenung. telu bayi mi papu. Juga tilang bet ini. Ndot itu sembawa. Buat lete teboya apu. Di mini uli kerja balik. Mini uli. Buat lete teboya. Milim balik batu. Nina nanti mini uli. Buat lete teboya apu. Dia nuah. Masa aku tinggal. Ruk mili sembawa aku. Ya melokom biap. Dari sikit lanci untuk keteng. Pendidiku. Aku pilih lalu. Ya delala jok. Bawa. Ndara simbeli leko basem. Yo mau mele lalu boya anak. Anak kemapu. Apa? Mau kangen anak. Mau kangen. Masa ketik. Mau kangen anak dah. Melem lalu jok sembawa. Ah, Bawa. iya lalu kembe jok sembawa. Aku enggak kata lanci. Iya melalui deng kepe. Lalu. Lalu marah zaman dengan kita keteng. Zaman dengan boya. Aku nak keteng. Piak de joman langan de mau kepe. Ya aku pilih aku lalu. Aku tidak keteng. Iya piak. Pire sim jual seke. 2000 seke. Aku aku darah nanti. Kembe endara tu mambau apu. Saya beng jari sim yang Bahkan alur lantong daun. lantong daun sim dagang. Bukan arah cuman kena belakang kalau keteng. Kembe oleh mau beras sim ngemi apu. Malah gini. Untuk lancaman keras. Balik belakang keras kuku. Apa dia? Pire de bem kepe. Dekat lah buka sana. Sedekah memarah sini. Para pendengar radio Lombok FM, mungkin di sini para pendengar radio Lombok FM mendengar dan melihat beliau ini dengan kalimatnya yang terbata-bata, karena beliau di usia senja beliau pendengaran, kalimat, terus penglihatan semua udah berkurang. Dan di sini beliau bercerita kalau beliau punya 2 orang anak yang nun jauh di sana, satu di Sumbawa dan satu di Landah namanya. Nah, yang di Sumbawa ini beliau bilang beliau mau ke sana. Sandra tanya, "Mau ngapain ke sana?" Beliau bilang karena tidak ada untuk dia beli sirih. Ya, niat beliau mungkin mau menemui anaknya untuk meminta uang. Namun di sini para pendengar radio Lombok FM, untuk sekedar uang di zaman ini, dikala kita jauh dari orang tua, tidak akan melangkahkan kaki sang orang tua itu untuk bisa dia genggam uang di tangannya dari diri kita. Karena di zaman milenial ini bisa dengan mengirim lewat bank, lewat apa saja, itu bisa. Jika kita benar-benar peduli dan ingat akan orang tua kita. Dan beliau juga tadi bilang di sini di beliau sendiri, tetangganya juga tadi kasih tahu
kalau di sini dia masak sendiri. Nah, yang luar biasa, beliau tiap hari itu bikin sapu, sapu zaman dahulu ya, sapu dari padi. Nah, itu yang beliau jual dengan harga 2.000 per biji. Akan tetapi kalau musim panen padi tidak ada, otomatis beliau tidak bisa bikin sapu tersebut. Nah, dan ini sapu lidi. Ini dari batang daun kelapa ya. Di sini beliau akan raut, tapi tadi beliau bilang kadang beliau jual juga dengan daunnya gitu. Dan ini beliau jual juga kadang 2 atau 3.000, kadang juga ditukar dengan beras. Kalau bahasa Lombok itu 1 kobo ya, itu setengah kilo lah, bukan 1 kilo ya, setengah kilo beras itu beliau dikasih, terus dikasih uang 2 sampai 3.000, dan itu beliau pakai untuk beli sirih. Dan beliau tadi yang mitisnya beliau bilang dia dikasih orang untuk bisa beli sirih tersebut. Dan karena kesulitan pendengaran beliau udah kurang, jadi Sandra sebenarnya ingin sekali ini tanya beliau, anaknya yang jauh itu gimana kabar, maksudnya apakah pernah mengunjungi beliau ataukah tidak. Apu wah leti anak bisa jauh nu boya deh. Beli on di rumah. Para pendengar Radio Lombok FM, namanya orang tua ya, kayaknya beliau takut banget didengar suaranya sama orang lain, maksudnya jadi kayak dia berbisik di situ. Wah, dan teleponan. Wah, raos apa? Kali dua. Apa? Di luar apa? Kali dua terus di sini. Kecil. Saya teleponan. Kamera bari yang tebunya si video satu jauh nu. Nah, sila napi aktor ke video yang suruh nolek empoh video maneh langan ke aneh langan te empoh video anda boleh jalan te tu lah beli ada anak kulit tegelam mama tegelam Hanya kuti boleh kelompok rapat kuti ke istana anak Nina istana engkau ini jauh apa itu bayani boleh aku benar mati Israel tidak sembok lama mengkompon ini kalian seperti Nina, seperti Nina anak Nina, istana, laman tidak sembok lama, muampoi, lamun dirapat tidak kangen aku, mesak enggak, ini juklan hati tipai, ini lalu juklan hati tipai balik aku. Kalian
Ansan itu kelompok hina. Arwah leman kita tembok aku. Mati kita itu. Bata aku tahu kita lema. Ntar boya. Memesa karena ini benci kangen aku. Ini kangen aku boya karuan. Rapat ketinggi jauh apa? Imam bidau. Jenis nilai. Agayantan. Arwah. Pina, pedang, ya Pina, sendiri pulang lalu, terus itu kecil, koyak aku, mati aku nanti gimana akhirnya, kita lucu luar kita bok, ane apa berkoyak sendiri, ya. Dia kan sakit ini menunggukan arwah baik kalau boyak ini tidak masa dua mungkin dari sana masa itu kecil ini kangen aku ini itu boyak dengan aku boyak ini tipe anda pasti tipe anda. Saya boya tulang hati bisipa boya aku bilangan dengan tidak tembok. Para pendengar radio Lombok FM, kalau Sandra udah berhadapan dengan hal seperti ini, apa yang dikatakan itu adalah hal yang selama ini pendam sebagai orang tua yang jauh dari anak-anaknya, yang merindukan anaknya, yang tidak tahu harus bagaimana dan seperti apa untuk mencurahkan perasaan itu. Dan hari ini kami datang ke sini bersilaturahmi bersama beliau. Dan tadi sebelum beliau ngomong sama tetangganya itu, beliau tadi di pikiran saya beliau udah ditelepon sama anaknya, tapi ternyata dia meminta tolong ke kita teleponin anaknya yang di Sumbawa supaya anaknya pulang. Ternyata setelah tahu itu beliau mengutarakan anaknya yang di Sumbawa, semoga aja ada tetangga atau anaknya atau saudara siapapun itu yang mengenal anak beliau yang di Sumbawa yang namanya Dina yang sekarang ada di Sumbawa. Bundanya memanggil dia pulanglah sebelum beliau seperti yang beliau katakan tadi, sebelum beliau kembali menghadap Sang Maha Kuasa, sebelum nyawa berpisah dari raga, sebelum beliau benar-benar tidak ada dan anaknya pulang dan hanya akan menemukan keranda beliau. Itulah ungkapan beliau tadi. Dan sekali lagi para pendengar radio Lombok FM, orang tua yang diinginkan orang tua di usia senja, anak-anaknya ada di sampingnya. Anak yang dia besarkan dari sejak dalam kandungan, dilahirkan, dimomong, di pangkuan orang tua kita, bahkan di sana kita membuang air, pipis segala macam. Beliau tidak pernah marah dengan apa yang kita lakukan sejak kecil. Sejak kecil kita dibesarkan hingga dewasa dan hingga kita bisa mencari sesuap nasi dengan tangan sendiri. Ingat, tangan yang kamu pakai untuk mencari nafkah itu dari saripati orang tuamu. Kekuatan yang kamu dapatkan yang membuat kamu berjalan jauh dari orang tuamu itu adalah saripati dari orang tuamu. Dan hari ini
Sandra melihat lagi rintihan hati orang tua yang merindukan anaknya, yang membayangkan dikala anaknya itu kembali namun beliaunya sudah menghadap ilahi, dan yang ditemukan sang anak hanya keranda. Kamu akan menangis, menyesal, tidak ada gunanya. Yang beliau inginkan di usia senja beliau adalah kamu ada. Mungkin tidak seintens saat kita masih bersama beliau, kita masih belum menikah atau masih ada di rumah beliau. Namun setidak-tidaknya pulanglah, temui beliau, temui orang tuamu kawan yang ada di rantau sekarang, di tanah rantau dimanapun itu, dan apapun alasan kalian pergi ke tanah rantau dan orang tua masih ada di kampung halaman, masih ada di rumah, ingat, kembalilah sebelum semuanya terlambat. Dan hari ini bunda kita ini beliau luar biasa. Walaupun sempat berkaca-kaca, beliau bisa menahan semua rasanya itu. Tapi panggilan beliau tadi, panggilan beliau itu bukan hanya sekedar suara saja, tapi itu panggilan dari hatinya yang paling dalam untuk anak-anaknya yang mungkin entah udah berapa lama udah jauh dari beliau, yang beliau inginkan bertemu dengan anaknya sebelum beliau menghadap sang ilahi. Namun kita tidak pernah tahu usia beliau mungkin lebih panjang dari kita tidak pernah tahu. Namun di usia senja mungkin bayangan hanya itu aja, mempersiapkan diri menghadap sang ilahi Rabbi. Sekali lagi buat anak bunda kita ini yang di Sumbawa ataupun yang di Landa, ya pulanglah, jenguk beliau. Mungkin itu adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan yang paling besar bagi orang tua melihat anaknya ada di samping. Dan yang paling miris, beliau di usianya begini akan menempuh perjalanan jauh ke Sumbawa, itu mungkin tidak mungkin ya. Dan tujuan beliau hanya satu, mau minta uang untuk beli sirih di anaknya. Yang harga sirih itu kali 2.000, 3.000. Ongkos dari sini ke Sumbawa lebih dari itu. Apu, misal nolek anak berlari tapi ya bahasa dong anak. Misal nak olek tapi ya bahasa. Aku meningun kau, meningun tim mencari kita kalau untuk aku itu mendina aku kan anak sendiri rapat seperti mencari kita aku kan meriak dengan dong aku kasih dengan dong aku tanya kampung mangan. Aku nari sebelanja, ibu periak aku, anu kangen aku haruan kan seperti, untuk kelompok sudah baik, pesak aku, wah angin ketua, asik dengan aku tanda aku mangan, dari wah seneng darah mesak aku, ambil lagi mikir biara untuk lambat, dari zaman dari Jakarta dari sebelanja. Lalu darah kepeng, darah zaman darah sedikit lanjut, dari nyakar dari kepeng, mama. Pendengar Radio Lombok FM, beliau mengharapkan benar anaknya pulang meskipun tidak bawa apa-apa. Papu, jelumangkin niki, tiang datang, jegderiki. Silaturahmi kancu tumbuh tiang jauh amanah hapu ara amanah niki datangan langan SD IT Abata Lombok ara nelik Mataram Abata Lombok hapu nggih dait apotik Lia salik Mataram kancen notaris Saharjo salik Praya bekerja sama bareng Radio Lombok FM sahara lik Praya papu. Arak sekedik rezeki ya pu, ya tiang atur lek pelungguh amanah niki
mudah-mudahan berkah hapu ndek seberembe rezeki niki apu ara isi embeli liku pamak niki apu nggih rezeki mungkin saya bukain dulu ya para pendengar radio Lombok FM, karena takutnya nanti beliau buang karena mungkin beliau kira hanya kertas dan beliau tidak tahu mata uang ya. Sandra Bu Niki papu ara isim lalu beli isim beli liku apa nggih isim beli beras nggih, mudah-mudahan berkah hapu nggih. Ara isim beli berutang. Adik berutang apa nggih? Biru dicari ini dapat rayu. Hindi nara ulit dengan asik dengan nara. Tetap sehat apa nggih? Mudah-mudahan bija miki aru lek boyak Cepet nggih. Nggih. Para pendengar radio Lombok FM, hari ini bersama beliau yang luar biasa sekali. Dan sekali lagi untuk anak beliau, semoga anak beliau cepat pulang ke sini, dan semoga juga papuk kita ini tetap semangat, tetap sehat. Apa nggih? Berbagi itu indah kawan, berbagi itu ibadah, berbagi itu adalah pintu rezeki untuk kita semua. Dan semoga juga papuk kita ini secepatnya bisa bertemu dengan anaknya ya. Dan Semata Lombok, Abata Lombok, Apotik Lia, Notaris Saharjo, dan tim tangguh Radio Lombok FM tidak butuh surat apalagi syarat untuk bisa berbagi bersama keluarga dan sanak famili kita, orang-orang sekeliling kita yang benar-benar membutuhkan uluran dan kita. Sekali lagi, berbagi itu ibadah, berbagi itu ibadah. Dan terakhir, tempat tinggal beliau, ya ini masuk hujan, air hujan itu masuk tahu ya. Semoga ada dari saudara-saudara kita yang berhati dermawan datang ke sini, ke tempat beliau, memberikan tempat yang layak mungkin untuk beliau, dan hal-hal yang beliau inginkan adalah untuk bisa melanjutkan perjuangan hidup beliau, bertahan demi menunggu anaknya pulang menemui beliau. Baik para pendengar radio Lombok FM, inilah kisah untuk episode kali ini. Pelajaran dan pengajaran yang luar biasa, kerinduan, keteguhan hati dan kesabaran seorang bunda. Kerinduan seorang bunda tidak bisa ditukar dengan apapun. Sekaya apapun kamu, sebanyak apapun hartamu, jika kau buat orang tuamu menangis, lebih-lebih ibumu menangis, maka itu semua tidak ada artinya. Doa ibumu adalah keramat di dunia. Ridho ibumu adalah ridho Tuhan. Baik para pendengar radio Lombok FM, saya Sandra Bajang Andre dari rumah nenek kita ini. Saya pamit undur dari ruang dengar sekaligus dari layar Android Semata Lombok. Sampai jumpa di episode berikutnya dalam acara Abata Lombok Berbagi Bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Lombok FM. Semangat terus tim tangguh Radio Lombok FM. Sampai jumpa.